Hai teman SMA. Saya Sita Yuliarti. Saya Dava Saputra Hermawan. Saya Palupi Ma'ruf. Kami dari kelas 12 B. Bagusnya tuh kita tuh belajar aliran realisme. Natural tau enggak? Realisme lebih bagus. Natural. Realisme. Realisme. Udah stop. Mendingan kita belajar aliran kubisme aja. Setuju nggak? Setuju. Ayo. Apa sih itu aliran kubisme? Aliran kubisme adalah salah satu aliran seni rupa modern yang berkembang pada awal abad ke-20, terutama di Prancis. Aliran ini dikenal karena pendekatannya yang revolusioner terhadap bentuk dan ruang dalam karya seni. Juga berasal dari kata cubism yang berarti kubus atau bentuk-bentuk geometris. Muncul pada tahun 1908 di Spanyol. Awalnya, para seniman seni rupa yang terlibat dalam aliran ini memiliki keinginan dan membebaskan diri dalam keterkaitannya pada hukum-hukum akademis terkait warna, garis, dan komposisi. Lalu, bagaimana sejarah kubisme? Nama kubisme diambil dari ejekan terhadap pemeran karya Breguet, di mana lukisan-lukisannya menggambarkan panorama rumah-rumah dilukis dalam bentuk kubus-kubus. Semua objek terlihat seperti terbagi menjadi petak-petak atau garis-garis lengkung yang membentuk gambar dengan warna dan komposisi yang unik. Melalui observasi lukisan-lukisan aliran kubisme, penonton selalu merasa tertarik untuk memahami apa yang sebenarnya dilukis. Kubisme pada awalnya muncul pada tahun 1907 saat Picasso mulai menggunakan gaya tersebut di dalam karya yang berjudul Demoiselles d'Avignon. Karya tersebut sebagai prototip atau sebuah karya dari prakubisme. Dalam karya tersebut telah tampak berbagai macam-macam ciri-ciri dan di dalam karya tersebut telah tampak berbagai macam ciri-ciri dari aliran kubisme seperti distorsi yang radikal di area hidung, latar yang terpecah atau terfragmentasi, dan posisi mata yang sedikit janggal tapi dapat memberi ekspresi artistik. Georges Breguet yang melihat lukisan tersebut di studio Picasso merasa tertarik dan menanggapi gaya yang dipakai oleh Picasso dengan mengeksplorasi gaya-gaya yang mirip atau serupa. Nah teman-teman, aku kenalin salah satu tokoh aliran kubisme, yaitu bernama Georges Breguet. Pada tahun 1882 hingga tahun 1963. Breguet dibesarkan dan dilatih untuk menjadi seorang pelukis, sama seperti ayah dan kakeknya yang sudah lebih dulu terjun dalam bidang tersebut. Breguet adalah rekan Picasso yang bersama-sama membentuk dasar-dasar kubisme. Mereka seringkali dianggap sebagai dua tokoh sentral dalam gerakan ini. Karya-karya Breguet di sepanjang karirnya selalu berfokus pada objek yang masih hidup dan cara melihat berbagai macam perspektif melalui garis, warna, dan juga tekstur. Dan ini dia, salah satu lukisan dari Georges Breguet yang diberi nama Les Demoiselles d'Avignon. Gambar ini adalah salah satu karya yang terkenal dan cukup berpengaruh dalam sejarah seni rupa modern. Selanjutnya, karya ini menjadi penanda awal mula periode kubisme dalam karir Pablo Picasso. Lukisan ini menampilkan 5 wanita dengan wajah dan tubuh yang terdistorsi. Picasso menggabungkan berbagai sudut pandang dan juga bentuk geometris untuk menciptakan kesan rumit dan ketidakstabilan visual. Sebelumnya, lukisan tersebut berjudul The Brothel of Avignon. Namun, karya ini kemudian diubah namanya menjadi Les Demoiselles d'Avignon. Apa saja sih pendapat dari lukisan tersebut? Pertama, segi warna. Lukisan Les Demoiselles d'Avignon karya Pablo Picasso adalah karya yang unik sekaligus mengejutkan. Dari segi warna, Picasso menggunakan warna-warna yang cukup kontras dan berani, seperti coklat, biru, putih, dan merah muda. Warna-warna ini tidak dibuat realistis, melainkan lebih simbolis sehingga kesan lukisan terasa keras dan kuat.
Yang kedua, dari segi bentuk dan proporsi. Picasso sengaja memecah bentuk tubuh manusia menjadi bidang-bidang geometris, seperti segitiga dan persegi. Tubuh para wanita di lukisan ini tampak kaku dan tidak proporsional seperti tubuh asli. Namun, justru disitulah letak keunikannya. Ia tidak menggambarkan keindahan tubuh secara realistis, melainkan menunjukkan sisi lain dari seni yang lebih modern. Yang ketiga adalah segi komposisi. Dilihat dari komposisi, kelima sosok perempuan ditempatkan berdekatan dan memenuhi hampir seluruh bidang kanvas. Hal ini membuat perhatian kita langsung tertuju pada mereka. Tidak ada latar belakang yang rumit, sehingga fokus utama tetap pada ekspresi dan juga bentuk tubuh para tokoh. Yang keempat, segi cerita. Dari segi cerita, lukisan ini menggambarkan 5 wanita yang diyakini sebagai pekerja di sebuah rumah bordil di Barcelona. Namun, Picasso tidak menampilkan mereka secara manis atau romantis. Sebaliknya, ia memperlihatkan wajah dan tubuh yang agak menakutkan, bahkan menyeramkan. Hal ini bisa dimaknai sebagai kritik terhadap cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Yang kelima, dari segi yang kami rasakan. Yang kami rasakan saat melihat lukisan ini adalah perasaan campur aduk antara kagum dan agak terkejut. Kagum karena Picasso berani keluar dari aturan seni klasik, dan terkejut karena wajah para tokohnya terlihat menantang serta penuh misteri. Lukisan ini memberi kesan bahwa seni tidak selalu harus indah, tetapi juga bisa menyampaikan rasa gelisah dan juga kritik sosial. Nah, itu tadi informasi seputar aliran kubisme. Saya Dava. Saya Sita. Saya Pak Lutfi. Kami dari kelas 12B. See you.